Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Studi Akuntansi Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan pengenalan aplikasi Stata. Seperti kita ketahui, Stata merupakan aplikasi yang saat ini cukup banyak direkomendasikan baik oleh dosen maupun peneliti di bidang akuntansi. Nah, kita akan bahas sekarang di video kali ini apa itu Stata, kemudian fitur-fiturnya apa saja di dalam Stata, apa sih keunggulan SATA dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi lainnya seperti SPSS, R, SAS, Microsoft Excel, dan lain sebagainya. Kemudian nanti di akhir, di bagian ketiga, kita akan coba melihat, mengenali bagaimana tampilan dari aplikasi Stata. Menu-menunya seperti apa, bagaimana cara mengoperasikannya, tampilannya seperti apa, outputnya seperti apa, bagaimana cara menginput komen di dalam Stata, dan lain sebagainya. Baik, yang pertama terkait dengan fitur-fitur Stata. Banyak di antara kita yang menganggap bahwa Stata itu hanya bisa digunakan untuk data sekunder, data panel. Tapi itu ternyata tidak betul. Stata itu menunya banyak sekali dan bisa mengakomodasi berbagai analisis statistik. Seperti ada meta-analisis, kemudian time series, data survei, termasuk SEM. Ya mungkin kita untuk SEM saat ini banyak menggunakan Smart TLS, tapi sebetulnya dengan menggunakan Stata pun kita bisa menggunakan Structural Equation Modeling menggunakan Stata ini. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa Stata hanya bisa untuk data panel, itu tidak tepat. Jadi fitur-fitur Stata itu banyak sekali, ada 21 fitur yang bisa digunakan dan hampir semua analisis statistik bisa menggunakan Stata ini. Tapi memang di bidang akuntansi yang paling banyak digunakan adalah fitur yang ke-11, yaitu longitudinal data, atau yang lebih dikenal dengan data panel. Karena memang akuntansi karakteristiknya tadi penelitian yang berbasis pada angka, berbasis data laporan keuangan, sehingga datanya banyak, terdiri dari cross-section dan time series. Jadi lebih banyak menggunakan di bidang akuntansi ini adalah longitudinal data atau data panel. Baik, yang kedua, apa keunggulan Stata atau apa perbedaan Stata dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi statistika lainnya seperti Microsoft Excel, SPSS, R, Diffuse, atau SAS. Ya, berikut ini merupakan perbandingan software-software analisis statistik yang biasa digunakan di Indonesia. Kenapa Stata? Ya, banyak yang menganggap bahwa Stata ini merupakan aplikasi yang tingkat penggunaannya tidak terlalu sulit dan tidak mudah juga. Dibandingkan dengan Microsoft Excel atau SPSS, Stata ini lebih berada pada tingkatan yang sedang cara pengoperasiannya. Kenapa relatif sedang cara penggunaannya? Karena pengoperasian Stata ini bisa menggunakan dua cara. Ya, bisa menggunakan menu secara manual. Selain itu juga bisa menggunakan komen seperti itu. Nah, kenapa tidak menggunakan R atau SAS? Nah, kalau R dan SAS itu cara pengoperasiannya biasanya dia menggunakan bahasa pemrograman khusus untuk aplikasi tersebut. Sehingga ketika kita ingin belajar atau ketika ingin kita mengaplikasikan aplikasi tersebut, kita harus belajar dulu bahasa pemrogramannya. Nah, ini diperlukan effort yang lebih. Sehingga untuk menggunakan aplikasi R atau SAS itu kita perlu belajar lebih giat lagi. Nah, sedangkan Stata di sini levelnya dia sedang cara pengoperasiannya, tingkat kesulitannya. Sehingga ini banyak digunakan oleh para peneliti yang ada di Indonesia. Gitu. Kemudian, apa keunggulan Stata ini? Stata ini mempunyai keunggulan di 3 analisis statistik. Yang pertama adalah analisis regresi, yang kedua adalah data panel, dan data time series. Ya. Biasanya analisis regresi, data panel, dan time series itu lebih direkomendasikan menggunakan aplikasi Stata ini. Kenapa? Karena aplikasi Stata ini bisa mengakomodasi data yang banyak, terdiri dari beberapa tahun yang panjang, kemudian data individu atau data perusahaannya juga banyak, sehingga dengan kapasitas yang banyak itu, Stata bisa mengolah data dalam jumlah yang sangat besar. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas
bagaimana tampilan Stata. Berikut ini merupakan tampilan Stata. Ya. Jadi Stata user interface-nya atau tampilan awalnya seperti ini. Di paling atas di sini adalah menu-menu utamanya. Menu-menu utamanya seperti ini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa Stata bisa menggunakan dua cara pengoperasian. Yang pertama menggunakan menu-menu seperti ini, dipilih secara manual. Yang kedua bisa menggunakan komen. Nah, komennya ada di bawah ini. Jadi komennya diketik seperti ini. Kemudian nanti di enter dan dia akan masuk komennya ke sebelah kiri ini. Jadi yang sebelah kiri ini adalah nantinya akan menjadi list dari komen-komen yang sudah kita input ke dalam Stata. Ini tampilannya seperti ini menu utama, ini tampilan hasil komen yang sudah kita input. Kemudian di sini adalah untuk menginput komennya. Sebelah kanan ini adalah tampilan-tampilan dari variabel-variabel yang sudah kita input atau import ke dalam aplikasi Stata. Kemudian di bawah ini adalah properties-nya, semacam ini deskripsi dari setiap variabel yang kita input di dalam Stata. Nanti kita akan coba lihat bagaimana setelah diimport datanya. Kemudian yang di tengah ini adalah tampilan output-nya. Ya, misalkan kita ingin membuat statistika deskriptif, kita ketik komennya di sini, maka dia akan nanti muncul hasilnya di bagian tengah ini. Baik, kita coba praktekkan bagaimana cara pengoperasian Stata secara umum. Ya, misalkan kita ingin mengimport datanya seperti ini, ya kita masuk ke file, kemudian import, pilih dari Excel, kemudian kita pilih file Excel yang kita miliki, yang akan kita run menggunakan Stata. Seperti ini. Kemudian kita pilih sheet-nya, di sini hanya ada satu. Kemudian kita pilih di sini agar baris pertamanya menjadi nama variabel, kita klik yang import first row as variable names. Ya, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul variabel-variabel yang tadi sudah kita input ke dalam Stata. Ya, jadi ini adalah properties-nya, total observation-nya adalah 79 data. Kemudian di sini adalah komennya. Contoh misalkan kita ingin melihat summary datanya. Kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, menggunakan cara manual. Ya, kita masuk ke statistik, summary, kemudian statistika deskriptif, dan summary statistik. Nah, ini kita bisa pilih variabelnya apa saja yang ingin kita buat summary-nya. Kemudian klik OK. Nah, setelah di klik OK, maka dia akan muncul output-nya seperti ini. Ini adalah komennya, ini output-nya. Dan komen-komen yang sudah kita input, dia akan ada di sebelah kiri seperti ini. Kalau misalkan kita sudah hafal komennya, maka kita sebetulnya tidak perlu menggunakan menunya lagi. Tinggal langsung diketik, summarize, kemudian kita pilih variabel yang ingin kita deskripsikan di sini, ya sampai muncul warna abu seperti ini, kita klik, dia akan pindah ke bawah sini. Ya, jadi kita klik terus sampai dia muncul di bawah, kemudian kita enter di bagian komennya. Nah, bentuknya sama seperti ini. Ya, jadi ini adalah dua cara penggunaan komen atau penggunaan menu yang ada di dalam aplikasi Stata. Sekian video untuk pengenalan Stata ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.